Hadir Bu. Yeni. Hadir Bu. Saida. Hadir Bu. Ya. Nisa. Hadir Bu. Febri. Hadir Bu. Afif. Hadir Bu. Ya, hadir. Olive. Hadir Bu. Anatia. Hadir Bu. Fadia. Hadir Bu. Andini. Hadir Ya. Arif Maulana. Bu. Linda. Hadir Bu. Hikmat. Hadir Bu. Sakinah. Hadir Bu. Ya. Semuanya hadir hari ini ya. Ya, Ibu. Alhamdulillah semua. Nah, sekarang untuk memasuki mata pelajaran hari ini, mata pelajaran yang Ibu bahas hari ini adalah sosiologi kelas 2. Nah, minggu kemarin Ibu pernah menyampaikan materi yang akan dibahas minggu ini. Siapa yang ingat materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Iya, coba. Kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian dari kelompok sosial dalam masyarakat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial. Yang kedua, membedakan kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Yang ketiga, menjelaskan ragam dan dinamika kelompok sosial. Yang keempat, mengidentifikasi peran kelompok dalam masyarakat. Sebelum Ibu memberikan pengertian dari kelompok sosial ini, anak-anak coba jelaskan apa itu pengertian dari kelompok dan apa itu pengertian dari sosial yang kalian tahu. Ayo, coba angkat tangan siapa yang tahu arti dari kelompok dan arti dari kata sosial. Gak ada yang tahu? Ya, Ibu akan coba menjelaskan pengertian dari kelompok. Pengertian dari kelompok ini adalah dua orang atau lebih di mana mereka terhubung dan berinteraksi dalam suatu kesatuan. Sedangkan kata sosial berasal dari segala sesuatu atau suatu kelompok yang terbentuk dalam suatu masyarakat, kemasyarakatan, serta dalam membentuk suatu kesatuan. Jadi, pengertian dari kelompok sosial ini adalah dua orang atau lebih yang memiliki hubungan sosial, tujuan bersama, dan memiliki hubungan berinteraksi serta mengidentifikasi adat dan norma tertentu. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi pengertian kelompok sosial. Nah, kelompok sosial. Ibu minta satu anak yang bisa memberikan pengertian kelompok sosial untuk membaca
norma. Yang keempat, kinerja optimal. Yang kelima, pembubaran kelompok. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang paham nggak? Ya. Sekarang kita lanjut ke materi pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial ini berbeda dengan pengelompokan sosial berbeda dengan kelompok sosial atau kelompok sosial berbeda dengan pengelompokan sosial. Saya minta kesediaan anak-anak untuk membacakan pengelompokan sosial. Angkat tangan siapa yang bisa? Berbeda dengan kelompok sosial, pengelompokan sosial tidak selalu melibatkan interaksi langsung, hanya bersifat kesamaan karakteristik usia, jenis kelamin, ras. Contoh pengelompokan sosial: tua, muda atau anak-anak, perempuan dan laki-laki. Iya. Di sini berbeda dengan kelompok sosial. Yang pertama itu tidak selalu melibatkan interaksi secara langsung. Yang kedua, hanya bersifat karakteristik atau usia, jenis kelamin atau ras. Contohnya, pengelompokan sosial ada dalam keluarga itu tua, muda, atau anak-anak. Yang kedua contohnya perempuan dan laki-laki. Sekarang kita lanjut materi ragam kelompok sosial. Nah, ragam kelompok sosial ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Ragam kelompok sosial ini ada kelompok primer dan sekunder. Yang kedua, kelompok dalam dan luar. Ya, siapa yang bisa membacakan atau memberikan contoh kelompok ragam kelompok sosial di depan? Iya, bacakan di depan. Ya, enggak. Iya, coba bacakan ragam kelompok sosial. Kelompok primer dan sekunder. Primer hubungan akrab, intim dan tahan lama. Sekunder hubungan formal, tidak tertentu erat dan bersifat sementara. Ya. Kelompok dalam dan luar. Dalam kelompok yang kita anggap sebagai kita.
kepemimpinan, organisasi, jaringan sosial, komunitas terhadap nilai kelompok. Contohnya, OSIS, organisasi formal. Yang kedua, keluarga. Seperti yang sudah dikatakan tadi, keluarga itu adalah kelompok primer ya. Iya. Yang ketiga, komunitas hobi, yaitu kelompok referensi. Keempat, grup media sosial, yaitu bentuk jaringan sosial. Iya. Sekarang dinamika kelompok sosial. Kita akan melanjutkan materi video pembelajaran. Kita simak dulu video ya. Selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran sosiologi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai jenis atau macam-macam dari kelompok sosial. Oke, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa macam atau kelompok sosial itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kelompok sosial teratur, dan yang kedua, kelompok sosial yang tidak teratur. Oke, di sini ada beberapa kelompok yang termasuk dalam kelompok sosial teratur. Bisa kalian baca semuanya. Jadi di sini dibuat dua-dua nih, seperti kelompok primer dan kelompok sekunder nomor 1, yang kedua kelompok formal dan informal yang kedua. Itu merupakan kebalikan ya. Jadi kelompok primer kebalikannya sekunder, kelompok formal kebalikannya informal, seperti itu ya. Itu ada 6 poin, akan dijelaskan satu persatu. Silakan kalian simak. Untuk yang pertama, kelompok primer adalah kelompok yang ditandai dengan ciri saling mengenal di antara anggotanya, jumlah anggotanya sedikit, dan bekerja sama yang sangat erat dan bersifat pribadi. Lalu hubungan sosialnya itu bersifat sangat akrab. Nah, ya, contohnya adalah keluarga. Nah, yang kedua, kelompok sekunder adalah kelompok yang tidak didasarkan pada hubungan yang bersifat pribadi. Hubungan sosialnya itu bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat yang lain. Contohnya adalah kelompok kerja, bisa kelompok buruh atau kelompok perusahaan-perusahaan, itu termasuk kelompok sekunder. Kalian kelas pun juga bisa masuk dalam kelompok sekunder. Jadi yang jumlahnya itu banyak, tidak terlalu akrab, bersifat sementara, itu namanya kelompok sekunder. Selanjutnya ada kelompok formal. Artinya adalah kelompok yang memiliki peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja dibuat oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Cirinya itu adalah kelompok formal itu memiliki seragam resmi, aturannya ketat. Contohnya adalah siswa di sebuah sekolah, guru di sekolah itu adalah kelompok formal, atau TNI, polisi itu juga termasuk dalam kelompok formal. Pokoknya cirinya dia memiliki seragam, ada peraturan yang jelas, itu namanya kelompok formal. Selanjutnya adalah kelompok informal, merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang dan merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya adalah kelompok pengajian atau kelompok arisan. Beda nak ya, kalau kelompok formal itu kan dia aturannya tegas, sementara kalau informal itu dia aturannya lebih longgar dan lebih bersifat tidak resmi lah, seperti itu. Jadi tidak ada seragam yang baku harus seperti itu, tidak ada. Jadi dibebaskan saja kalau punya seragam seperti itu ya. Selanjutnya in-group dan out-group. In-group artinya adalah kelompok yang muncul ketika para anggota suatu kelompok ini merasa bahwa mereka memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Jadi in-group itu lebih seperti ini nah. Contohnya itu adalah kelompok persahabatan. Jadi in-group itu mereka merasa bagian dari kelompok itu. Nah, sementara
satu geng itu namanya in-group kalian. Ketika kalian melihat teman-teman lain di luar geng kalian, itu namanya out-group kalian. Oke, seperti itu, paham ya, in-group dan out-group. Selanjutnya, paguyuban. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang ikatan antara anggotanya merupakan ikatan batin murni, alamiah, kekal, dan sangat kuat. Hubungan antara anggotanya biasanya bersifat informal. Jadi paguyuban itu lebih kepada kedaerahan ya. Pernah tidak kalian di Bali ini sering kelompok masyarakat Minangkabau, kelompok masyarakat Jawa. Nah ini contohnya itu paguyuban mahasiswa Bali. Nah jadi membawa unsur kedaerahan, lokasi kedaerahan itu namanya paguyuban. Sementara kalau Papandayan merupakan kelompok sosial yang ikatan antara anggotanya tidak terlalu kuat karena berlangsung untuk waktu yang pendek. Hubungan antara anggota biasanya bersifat formal dengan memperhitungkan nilai guna dari interaksi dan komunikasi yang terjadi. Jadi kalau Papandayan ini lebih kepada kelompok pekerjaan seperti itu. Nah yang Ikatan Guru Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia itu bersifat sebentar dan tidak lama nanti ketika dia pensiun sudah selesai seperti itu ya. Selanjutnya membership group dan reference group. Kalau membership group itu adalah kelompok di mana ketika seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota suatu kelompok sosial. Contohnya adalah seorang yang lulus tes TNI akan menjadi member atau anggota TNI. Ketika seseorang kalian lolos di SMA 1 Talang Ubi, berarti kalian merupakan membership group SMA Negeri 1 Talang Ubi. Nah, sementara kalau reference group, ketika seorang TNI itu sudah lolos TNI, artinya dia harus berpenampilan dan berperilaku selayaknya sebagai seorang TNI. Jadi ketika seseorang itu menerima pengaruh suatu kelompok dan mau menyesuaikan hubungannya atau menyesuaikan hidupnya dengan kelompok tersebut. Jadi ini contohnya adalah seorang TNI. Ketika dia sadar bahwa dirinya adalah member seorang TNI, membership group TNI, maka reference group dia harus berperilaku, berpenampilan itu seperti selayaknya seorang TNI. Selanjutnya, yang keenam itu kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kalau kelompok okupasional itu artinya kelompok yang dicirikan dengan adanya kepentingan pekerjaan atau kelompok profesi. Nah ini tadi agak mirip sama Papandayan ya. Nah contohnya adalah kelompok profesi guru atau dokter atau kelompok pengusaha seperti itu. Istilahnya itu ada kepentingan dan dia mendapatkan gaji dari kelompoknya itu. Sementara kalau kelompok volunteer itu adalah kelompok yang dicirikan dengan adanya dorongan hati untuk membantu secara ikhlas. Contohnya adalah kelompok remaja membantu masyarakat bencana alam. Ini contohnya Al-Karim ketika dia membantu korban bencana, memberikan bantuan segala macam, membantu membereskan rumah-rumah yang terkena bencana. Itu namanya kelompok volunteer yang dia secara ikhlas hati nurani terpanggil. Jadi profesional tadi lebih kepada profesi atau pekerjaan ya. Oke, selanjutnya adalah masuk ke dalam kelompok sosial yang tidak teratur. Itu terdiri dari 3. Yang pertama kerumunan, yang kedua massa, dan yang ketiga dijelaskan ya. Yang pertama kerumunan. Kerumunan itu merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Temporer itu artinya sebentar ya. Temporer itu artinya kerumunan itu akan tetap ada selama orang-orang secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Apabila orang-orang tersebut bubar, maka secara otomatis kerumunan itu tidak ada lagi. Nah, jadi kerumunan itu tidak terorganisasi dan tidak ada pemimpin. Contohnya adalah masyarakat saat menonton konser. Jadi ketika nonton konser ada kerumunan masyarakat, tapi ketika masyarakat atau konsernya selesai, maka kerumunannya pun selesai bubar seperti itu. Selanjutnya adalah massa. Pengertian massa sebenarnya hampir sama seperti kerumunan, namun pada umumnya massa itu terbentuk dengan adanya suatu perencanaan dan memiliki pemimpin yang menggerakkan. Jadi kalau misalkan konser tadi kan kerumunan kan tidak ada ketua, tidak ada tujuan yang istilahnya itu tidak ada tumpukan. Nah sementara kalau massa itu biasanya ada pemimpin dan ada tuntutan.
Jadi publik ketika ayah kalian, orang tua kalian nonton televisi, nonton berita, menyerap informasi dari berita, itu namanya publik. Nah, di sini juga bisa contohnya ketika kalian mengantri di bank, mengantri pajak, nah itu kalau itu adalah sebagai publik. Jadi sampai sini ya. Ibu rasa pembahasan ibu sangat singkat, cepat, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami semua. Semoga materi ini membantu kalian untuk memahami pelajaran sosiologi dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu adalah ciri-ciri atau jenis kelompok sosial. Nah, dari video tadi, anak-anak paham nggak apa itu ciri-ciri atau jenis kelompok sosial? Paham nggak? Paham. Ya, semuanya pada gak semangat ya? Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Tepuk semangat. Ya. Dari hasil video yang kita amati tadi, itu ciri-ciri dari kelompok sosial atau jenis kelompok sosial. Nanti ibu akan memberikan tugas tentang ciri atau jenis kelompok sosial yang sudah dijelaskan tadi ya. Anak-anak masih ingat nggak? Masih. Ya.
di situ kalian bisa menjawabnya ya. Sesuai apa yang ada di video tadi, kalian bisa memberikan jawaban masing-masing. Nah, Ibu akan membacakan soal. Kalian dengarkan di sini ya. Pertama, tujuannya dengan diskusi kelompok dan mengamati video pembelajaran di depan kelas, peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi kelompok dan pengelompokan sosial dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kalian dapat mengamati video pembelajaran di depan kelas. Peserta didik mampu memahami pentingnya kelompok dan pengelompokan sosial dan perannya dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok dan mengamati video pembelajaran di depan kelas, peserta didik mampu memahami kelompok dan pengelompokan sosial dengan teratur. Ketiga, dengan diskusi kelompok dapat mengamati video pembelajaran di depan kelas. Peserta didik dapat mampu menganalisis kelompok dan pengelompokan sosial dengan benar ya. Nah, sekarang soal ini kerjakan secara kelompok dan diskusikan bersama kelompokmu dengan mengisi sesuai petunjuk ya. Ibu akan membacakan dulu soalnya. Coba dengarkan baik-baik di sini ya. Di sebuah desa di Bima, Nusa Tenggara Barat, terdapat dua kelompok pemuda yang memiliki hobi berbeda. Nah, kelompok pertama adalah penggemar musik tradisional Bima atau biola gantau. Sedangkan kelompok kedua adalah penggemar musik modern atau band. Awalnya kedua kelompok ini saling mengejek dan merendahkan hobi masing-masing. Namun, kepala desa berinisiatif untuk menyelenggarakan festival seni yang menggabungkan musik tradisional dan musik modern. Jadi, yang ditanyakan di sini, bagaimana festival seni dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik antar kedua kelompok dan identifikasi kelompok in group dan out group. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana festival seni dapat meningkatkan
selama proses dan pelaksanaan festival tersebut. Nah, di sini sudah paham ya? Nah, sekarang kerjakan soal yang Ibu bacakan tadi. Anak-anak sudah tulis ya? Ya, sekarang diskusikan dengan benar ya.
kelompok dan identifikasi kelompok in-group dan out-group dalam kasus tersebut. Jawab. Festival seni dapat menjadi solusi karena menciptakan platform kolaborasi dan apresiasi bersama dengan menggabungkan musik tradisional dan modern. Festival ini mendorong kedua kelompok untuk saling berinteraksi, memahami dan menghargai perbedaan masing-masing. Ini dapat mengurangi prasangka dan stereotip negatif yang menjadi dasar konflik. Dalam kasus ini, kelompok in-group adalah para pemuda yang memiliki hobi yang sama, yaitu penggemar musik tradisional, biola, gantau, dan penggemar musik modern, band. Kelompok out-group adalah kelompok pemuda dengan hobi yang berbeda dari kelompoknya. Nomor 2. Bagaimana festival seni dapat meningkatkan integrasi sosial di desa tersebut? Jawab. Festival seni meningkatkan integrasi sosial dengan menciptakan identitas kolektif yang lebih luas melalui partisipasi dalam festival. Warga desa dari berbagai latar belakang dapat merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama. Festival yang dapat memperkuat jaringan sosial antara warga, mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan mengurangi segerakan sosial. Nomor 3. Analisislah dinamika yang mungkin terjadi selama proses persiapan dan pelaksanaan festival. Persiapan festival. Awalnya mungkin ada yang ketegangan dan resistensi dari kedua kelompok, terutama jika ada sejarah konflik yang kuat. Perlu ada mediasi dan negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan tentang konsep acara, pembicaraan peran, dan materi promosi. Munculnya kepemimpinan kolaboratif dari kedua kelompok dapat membantu mengatasi hambatan dan membangun rasa memiliki terhadap festival. Pelaksanaan festival, keberhasilan acara dan meningkatkan rasa bangga dan identitas kolektif di antara warga desa. Interaksi positif antara kedua kelompok selama acara dapat mengurangi prasangka dan memperkuat hubungan sosial. Festival ini dapat menjadi ajang untuk menampilkan kreativitas lokal dan menarik perhatian dari luar desa yang dapat meningkatkan perekonomian dan citra positif desa. Ada yang mau bertanya? Nah, anak ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, kelompok 3 mau bertanya. Kalau bisa suaranya masih bisa ya. Bagaimana gambaran kelompok kalian di saat dinamika selama persiapan fase awal, fase tengah, dan fase akhir festival antara kedua kelompok dan berikan solusi? Fase awal, ketegangan dan resistensi. Pada awalnya kedua kelompok mungkin merasakan engkau untuk bekerja sama. Penggemar musik tradisional mungkin merasakan musik mereka lebih konsensi dan tidak ingin tercemar oleh musik modern. Sebaliknya, penggemar musik modern mungkin merasakan musik tradisional kuno dan tidak relevan. Solusi kepada desa atau tokoh masyarakat perlu mengadakan pertemuan terpisah dan bersama untuk mendengarkan keluhan dan kekhawatiran masing-masing pihak. Penting untuk menekankan bahwa tujuan festival adalah untuk merayakan keberagaman dan
bersama. Warga desa dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, berinteraksi, dan membangun hubungan yang lebih erat. Festival ini juga dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kebersamaan yang penting untuk integrasi sosial. Soal ketiga, analisislah dinamika yang mungkin terjadi selama proses persiapan dan pelaksanaan festival. Persiapan festival. 1. Mungkin ada perbedaan pendapat dan kepentingan antara kedua kelompok yang dapat menyebabkan konflik internal. 2. Perlu ada komunikasi yang efektif dan terbuka untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan bersama. 3. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pihak ketiga yang netral dapat membantu memfasilitasi proses mediasi dan